Oke, selanjutnya cara menghitung min, median, dan modus di dalam Excel. Yang pertama, yang pastinya kita sudah memiliki data yang akan kita olah. Yang pertama, kita akan menghitung min dengan rumus sama dengan average, lalu kita buka kurung. Setelah itu kita blok data yang sudah kita miliki sampai akhir. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Ini hasil dari min. Yang selanjutnya, cara menghitung min pada data kelompok. Yang perlu kita siapkan itu ada nilai, ada frekuensi, ada batas bawah, batas atas, XI atau nilai tengah, dan FIXI. Rumus dari min sendiri pada data kelompok itu ada jumlah FIXI, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Untuk yang pertama, kita cari nilai tengah terlebih dahulu dengan cara sama dengan buka kurung, batas bawah, ditambah batas atas, tutup kurung, dibagi 2. Lalu kita klik enter, dan ini udah muncul nilai tengahnya. Kalau di Excel mempermudah kita langsung tarik saja ke bawah, dan muncul nilai tengah dari data selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada FI, frekuensi dikali dengan XI. Dengan cara sama dengan kita klik frekuensi terlebih dahulu, lalu kita klik kali, lalu kita klik yang XI ini, lalu kita enter. Nah, ini sudah ketemu hasil dari FIXI, dan seperti biasa, di Excel mempermudah kita langsung tarik saja ke bawah. Jangan lupa untuk mencari jumlah dari FIXI karena kita butuhkan di rumus. Caranya sama dengan sum, buka kurung, kita tarik datanya, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini sudah ketemu jumlah dari FIXI. Untuk menjawab rumus ini, caranya sama dengan FIXI-nya ini kita klik, lalu kita dibagi dengan jumlah dari frekuensi, lalu kita enter. Nah, ini teman-teman sudah ketemu min dari data kelompok yang sudah kita siapkan tadi. Yang kedua, median. Rumusnya sama dengan median, buka kurung lagi, kita blok seperti tadi. Lalu kita tutup kurung dan enter. Lalu udah keluar hasil dari median. Yang selanjutnya yaitu menghitung median untuk data kelompok, yang mana di sini kita sudah menyiapkan data nilai matematika. Yang perlu kita siapkan terlebih dahulu ada nilai, ada frekuensi, dan ada fx. Fx ini penjumlahan dari frekuensi sebelumnya, misalnya 6. 6 ditambah 12, 18, dan seterusnya. Kita mencari dulu nilai tengah dari 60 dari jumlah frekuensi. Di sini 60 dibagi 2, 30. Nah, yang masuk ke dalam nilai 30 itu pada fx yang 39. Nah, maka dari itu kita tandain saja agar mempermudah kita. Untuk rumusnya sama dengan, lalu kita buka kurung, selanjutnya kita klik batas bawah, dikurangin 0,5, tutup kurung, plus, panjang kelasnya 5, buka kurung lagi, buka kurung satu lagi, 1/2,
dikali 1/2 dikali jumlahnya ada 60, lalu kita tutup kurung, kita kurangin F. F itu nilai fx yang ada sebelum dari nilai yang udah kita tentuin tadi, berarti 31. Setelah itu diper F itu frekuensi yang nilainya yang sudah kita hitung tadi di tengah ini berarti 8. Lalu kita klik enter. Sudah selesai. Yang ketiga yaitu modus dengan rumus sama dengan mode buka kurung, kita blok seperti sebelumnya. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Ini kita akan mengerjakan tentang cara mencari modus. Yang pertama adalah tengguak. Ya, ini kita hitung banyaknya berapa jumlah frekuensi, dan ternyata yang paling banyak keluar adalah modus 29. Ini yang banyak keluar yang disebut dengan modus seperti ini. Lalu untuk mencari modus dengan data kelompok adalah yang pertama adalah rumusnya tepi bawah ditambah dengan frekuensi sebelum kelas modus per frekuensi sebelum kelas modus ditambah frekuensi sesudah kelas modus dikali dengan panjang kelas, dan hasilnya seperti itu. Jadi kita akan mengerjakan soal desil data tunggal, yaitu dengan cara yang pertama kita masukkan rumus sama dengan seperti rumus Byzantine, kemudian buka kurung, kita plot semua data, titik koma, kita mencari D1 dan 10 per 100 tutup kurung, enter. Jawabannya sudah ketemu. Hari ini kita akan mengerjakan soal desil data kelompok. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian kita masukkan batas bawah kelas median, kemudian ditambahkan, kemudian kita masukkan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian kurangi frekuensi kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas sama dengan ini, dan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kuartil dan persentil. Yang pertama kuartil. Kuartil adalah cara membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, kuartil dapat dicari dalam data tunggal maupun data kelompok. Oke, yang pertama pada data tunggal. Sebelumnya kita harus mempunyai data terlebih dahulu yang sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai dengan terbesar. Kemudian rumusnya yaitu sama dengan kuartil kurung buka array, kuart kurung tutup. Array memiliki pengertian data ke-1 sampai data terakhir atau data terkecil sampai dengan data terbesar. Kemudian kuart merupakan kuartil yang ingin dicari, entah Q1, Q2 maupun Q3. Oke, langsung saja ke soal. Yang pertama kita akan mencari Q1. Tulis saja langsung sama dengan kuartil kurung buka, kita blok nilai dari atas sampai bawah, koma. Karena ingin mencari Q1 maka kita tuliskan 1, kurung tutup, lalu langsung enter. Lanjut ke mencari kuartil dalam data kelompok. Kita juga sama harus menyiapkan data terlebih dahulu. Kemudian rumusnya yaitu kuartil sama dengan BB plus N per 4 dikurangi FKS per FME dikalikan dengan I. BB itu batas bawah kelas interval, batas bawah kelas median. N itu digunakan, misal kita mencari
Q1 maka kita ganti dengan 1. Kemudian FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FMA itu frekuensi kelas median. I itu interval. Langsung aja ke soal. Contoh kita akan mencari Q1, maka kita harus mencari K1 dulu, yaitu dengan rumus sama dengan 1/4 dikalikan jumlah data, yaitu ada 60, maka kita tulis saja 60, lalu enter. Nah, di kelas 15, nah kelas 15 ada di mana? Ada di situ ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja mencari Q1 dengan menuliskan rumus. Sama dengan kita blok PB-nya ditambah kurung buka 2 kali. Kemudian R4 tadi sudah mencari 15 dikurangi FKS-nya 7 kurung tutup dibagi dengan FME yaitu 10. Kita blok ya. Kurung tutup lagi. Lalu dikalikan dengan interval, enter. Maka nilai akan langsung keluar. Oke, selanjutnya apa itu persentil? Persentil memiliki pengertian cara membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil juga dapat dicari dalam data tunggal maupun data kelompok. Oke, yang pertama data tunggal. Sama, kita juga harus menyiapkan data terlebih dahulu. Dengan yang sudah diurutkan nilai terkecil sampai dengan terbesar, kemudian rumusnya sama dengan persentil array, K. Array itu data ke-1 sampai data terakhir atau terkecil sampai terbesar, kemudian K itu persentil yang akan dicari. Dengan catatan, K itu harus dalam bentuk desimal. Kalau tidak desimal, maka hasil tidak akan keluar. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama P20. Kita tuliskan saja persentil, kurung buka, kita blok nilai terkecil sampai terbesar, koma, karena P20 maka bentuk desimalnya itu 0,2. Kita tulis saja kurung tutup, lalu enter. Nah, nilai akan langsung keluar. Lanjut ke persentil untuk data kelompok. Sama, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Kemudian untuk rumus juga hampir sama dengan mencari kuartil, yaitu BB plus N per 100, videonya di sini ya, dikurangi FKS per FME dikalikan dengan I. N itu saat kita mencari misal P25, maka N-nya diganti dengan 25. BB itu batas bawah kelas median, FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME itu frekuensi kelas median, dan I itu interval. Langsung saja ke contoh soal ya. Misal kita akan mencari persentil 25, maka harus menentukan dulu kelas P25. Dengan rumus sama dengan 25 per 100 dikalikan banyak data. Di situ datanya ada 100, maka kita tulis saja 100. Enter. Nah, sudah diketahui bahwa kelasnya ada di kelas ke-25, maka ada di situ ya. Langsung kita ketahui bahwa FKS-nya itu 12. Kita tulis. Lanjut ke mencari P25. Langsung aja kita masukkan rumusnya. Sama dengan BB ditambah N per 100, tadi kita sudah mencari 25, kita blok saja langsung. Dikurangi FKS kurung tutup dibagi FME-nya 14, lalu kita kali dengan interval, enter. Nah, nilai akan Selanjutnya kita akan membahas tentang rank data tunggal. Rank menggunakan rumus X maksimal min X minimal. Pertama, kita cari X maksimal dengan rumus sama dengan max blok semua data, kemudian enter. Yang kedua, kita cari nilai X minimum dengan rumus sama dengan min kurung buka blok semua data, enter, dan keluar hasilnya. Dan kita hitung rank dengan rumus sama dengan X maksimal yang sudah diketahui min X minimum, enter, dan hasilnya keluar. Kemudian
kita mencari rank dengan data kelompok. Rank data kelompok mempunyai rumus nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, atau bisa dengan tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Pertama, kita cari nilai maksimal dengan rumus sama dengan nilai tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama sama dengan, dan hasilnya keluar. Kita cari nilai minimum sama dengan tepi kelas atas terakhir dikurangi nilai tepi kelas pertama dan keluar. Kita cari rank. Nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Kemudian enter. Dan hasilnya keluar. Sekian, terima kasih. Kemudian kita akan membahas tentang mean deviation data tunggal. Yang pertama kita cari n. N di sini menggunakan rumus sama dengan count kurung buka blok semua data, kemudian enter, dan akan keluar hasilnya. Yang kedua, kita akan mencari X-bar. X-bar di sini menggunakan rumus sama dengan average kurung buka blok semua data kurung tutup, kemudian enter, dan akan keluar hasilnya dari X-bar tersebut. Kemudian kita tuliskan di kolom X-bar dengan rumus sama dengan klik hasil yang sudah dicari, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari sigma mutlak X min X bar dengan rumus sama dengan ABS kurung buka umur anak pertama dikurangi hasil X-bar tersebut, kemudian enter, dan akan keluar hasilnya. Dan kemudian untuk bisa melihat semua hasil, kita tambahkan string di bagian tengah huruf dan angka, kemudian enter, dan kita tarik ke bawah agar keluar semua hasil. Kemudian kita cari sigma mutlak X min X bar, itu dengan rumus sama dengan
sum kurung buka, kita blok semua data kurung tutup, kemudian enter, dan kita tuliskan juga di kolom sigma mutlak X min X bar dan keluar hasilnya. Dan kita cari mean deviation-nya dengan rumus sigma X min X bar dibagi N, yaitu sama dengan sigma X min X bar dibagi N, itu 14,4 dibagi 10, dan akan keluar hasilnya. Kemudian kita akan mencari mean mediation data kelompok, yaitu kita cari N terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka sum blok semua data, kemudian enter, dan hasilnya akan keluar yaitu 100. Lalu kita akan mencari sigma fx. Pertama kita mencari nilai tahnya terlebih dahulu, itu dengan rumus sama dengan kurung buka kelas tepi atas ditambah kelas terakhir batas pertama dibagi 2, dan akan keluar hasilnya, dan kemudian kita tarik ke bawah dan kita mencari fx, yaitu frekuensi dikali nilai tengah, dan kemudian enter, akan keluar hasilnya, dan kita tarik ke bawah, dan kemudian kita akan mencari sigma fx, itu dengan rumus sum sama dengan sum kemudian blok semua data, dan akan keluar hasilnya, dan kita tuliskan di kolom sigma fx hasil tersebut. Dan kita akan mencari X bar, yaitu dengan rumus sama dengan sigma fx dibagi N, kemudian enter, dan akan keluar hasilnya yaitu 57,6. Dan kita akan mencari sigma f nilai mutlak X min X bar, yaitu pertama kita mencari nilai fx min X bar, yaitu dengan cara sama dengan frekuensi dikali rumus ABS dan nilai tengah. Di min X bar, kemudian enter, dan akan keluar hasilnya. Kemudian kita beri tanda string di antara huruf dan angka, enter, lalu kita tarik ke bawah supaya terlihat semua hasilnya, dan kita cari sigma f nilai mutlak X min X bar, itu dengan cara sama rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok semua data, kemudian enter, dan hasilnya akan keluar yaitu 493,2, dan kita tuliskan di kolom sigma f nilai mutlak X min
X bar tersebut. Dan yang terakhir kita akan cari mean deviation, yaitu dengan rumus sigma X min X bar dibagi N, yaitu 493,2 dibagi N-nya yaitu 100, dan hasilnya akan keluar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai varians dan juga standar deviasi. Pengertiannya adalah varians dan standar deviasi adalah ukuran-ukuran keragaman data statistik yang paling sering digunakan. Sedangkan standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian. Pertama, kita akan mengulas tentang data tunggal, varian data tunggal. Di sini terdapat tabel-tabel siswa dengan varian umur yang berbeda-beda. Caranya adalah kita menentukan N-nya dulu. N-nya adalah 10. Dari mean deviation yang ini. N adalah count dari C5 dibagi dengan C14 dibagi dengan data terakhir seperti ini. Maka terbentuklah N10. Kemudian sigma kita cari, yaitu adalah jumlah rata-rata dari umur siswa. Di sini. Kemudian terdapat standar deviasi. Standar deviasinya adalah jumlah dari X min sigma kuadrat. Cara menentukan X min sigma kuadrat adalah pertama dengan rumus umur dikurangi dengan N dipangkatkan 2. Kemudian ditarik garis lurus sampai ke bawah dan terbentuklah hasil seperti yang ada di layar ini. Kemudian untuk menentukan jumlah total dengan cara sum yang paling atas ditarik dengan yang paling bawah seperti ini, kemudian di enter dan hasilnya 127,44. Kemudian kita menentukan standar deviasi, yaitu dengan cara sama dengan G7, kemudian kita rata-rata dan terbentuklah hasil 11,28893. Kemudian kita beralih ke data kelompok. Di data kelompok ini terdapat nilai rentang seperti ini. Karena dari mean deviation sudah ditentukan, tapi berakhir dengan FI X I min X bar, maka saya akan melanjutkan ke rumus-rumus untuk menentukan varians dan standar deviasi. Pertama, saya menentukan XI min X bar. Caranya adalah nilai tengah dikurangi dengan
dengan sigma Fi kali Xi per Fi dikurangi dengan X barnya, yaitu X barnya 288. Cara menentukannya adalah sigma Fi kali Xi per Fi. Sigma Fi-nya 5760 dibagi dengan Fi 100, maka terbentuklah hasil 288. Kemudian ini kita kurangi dengan frekuensi nilai tengah, dengan nilai tengah, kemudian terbentuklah hasil min 246. Kemudian bisa ditarik garis lurus, nanti akan terbentuk angka seperti yang ada di sini. Kemudian untuk menentukan total dari Xi min X bar, yaitu dengan cara sum ditarik garis dari awal sampai sini, sampai terakhir, data terakhir, kemudian di enter, dan terbentuklah hasil 937. Kemudian saya menentukan Xi min X bar kuadrat. Caranya adalah dengan mengkuadratkan Xi min X bar. Contohnya seperti 246 ini saya kuadratkan, hasilnya menjadi 60.516, kemudian ditarik garis lurus seperti ini dan terbentuklah angka seperti ini. Kemudian untuk mencarinya tetap sama, sum, kemudian ditarik dari atas sampai ke data terakhir, kemudian di enter, dan hasilnya adalah 383.139. Kemudian saya menentukan Fi kali Xi min X bar kuadrat. Caranya adalah mengkalikan X bar ini dengan frekuensi awal. Kemudian terciptalah hasil seperti ini dan ditarik garis lurus, dan hasil akhirnya adalah 5.641.720. Kemudian menentukan varians. Varians ini rumusnya adalah S akar sigma Xi min X bar kuadrat per N-1. Xi min X bar kuadrat yaitu 383.139 dibagikan dengan 100 min 1, 99 dibagi dengan 99, maka hasilnya adalah 3.870,091. Kemudian untuk menentukan standar deviasi adalah akar dari 3.870. Maka terbentuklah hasil 62,20. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.